Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita membahas hadis terakhir dari Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke-42 ya. Temanya tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sangat tahu Allah Ghafurur Rahim, Allah Rahmanur Rahim kepada hamba-hambanya ya. Kalau kita bicara tentang ampunan Allah, maka ampunannya tidak berbatas, ampunannya tidak berbilang, sehingga kita sebagai seorang hamba harusnya tidak pernah putus asa dari mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang ampunan, tentunya kita bicara tentang kesungguhan meminta ampun. Kita berharap seseorang memaafkan kita, tentunya kalau kita meminta maaf gitu ya. Ada memang orang-orang tertentu yang tanpa dimintai maaf dia memaafkan. Ini orang yang udah soleh banget ya. Tapi itu manusia selalu ada kemungkinan untuk terungkit kembali rasa ya. Rasa kesal, rasa marah. Tapi kita bicara tentang Al-Khaliq, kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang kalau sudah memaafkan dan mengampuni melupakan. Oleh karena itu kitanya yang meminta ampunan harus serius gitu ya, serius dan betul-betul memintanya itu dengan kesungguhan dan tidak akan mengulangi lagi. Alias memintanya dengan taubatan nasuha. Memintanya kembali dengan finish, tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Jadi urgensi taubat, taubat itu sendiri merupakan syarat utama untuk bisa masuk ke dalam surga. Karena dosa sekecil apapun juga selagi kita hidup harus dicuci. Ketika kita wafat, harusnya wafat tanpa meninggalkan setitik dosa pun. Oleh karena itu, terminal pencucian dosa terbesar ya adalah kehidupan ini. Jadi ada rasa, ya mungkin juga entah itu yang sifatnya hanya dalam hati atau rasa-rasa yang memang bukan fisik, cuman psikis ya. Itu semua mau fisik mau psikis semuanya menjadi alat mencuci dosa. Jadi sekecil apapun harus cuci. Oleh karena itu seorang muslim harus selalu berusaha untuk membersihkan dirinya dari segala dosa selagi dia masih hidup. Istighfar menjadi masyru', disyariatkan walau kita tetap tak mungkin terlepas dari dosa ya. Jadi walaupun manusia sudah mafhum lah ya, difahami manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya alpa gitu ya. Jadi memang itu manusia seperti itu. Kondisi manusia yang khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia dengan segala kelemahannya, yaitu membuat manusia memang manusia yang lemah ini banyak sekali mengerjakan kesalahan dan kealpaan. Ya, oleh karena itu kenapa penting sekali untuk segera bertaubat dan banyak istighfar. Rasulullah SAW saja yang maksum, ya, yang maksum yang terjaga dari dosa itu istighfarnya dalam satu hari lebih dari 100 kali. Terjaga dari dosa. Artinya tidak mengerjakan dosa yang sama berulang kali. Dua kali aja enggak. Jadi kalaupun ada kekhilafan Rasul, sekali saja ditegur, tidak diulang lagi. Contoh, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Lihat yang bermuka masam ketika datang orang buta, Abdullah bin Ubay Maktum. Itu kesalahan Rasul sekali, ditegur Allah, tidak diulang lagi, tapi diabadikan sampai hari kiamat. Kita ditegur mungkin berkali-kali, tapi kita tetap mengulang berkali-kali juga, nggak ada yang mengabadikan lagi, sehingga terkadang kita suka lupa dengan dosa-dosa yang kita buat ya. Jadi kalau hadis ke-42 sendiri itu berbicara tentang betapa luasnya ampunan Allah ya. Walaupun si hamba mengulangnya berkali-kali. Hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya apa? Ketika Rasul bersabda dan menyampaikan kepada kita Allah berfirman, berarti itu hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis yang bersumber dari Allah langsung, tapi tidak masuk ke dalam ayat suci Al-Qur'an. Ya, jadi hadis qudsi. Ada kalanya hadis qudsi disampaikan oleh Jibril, kadang-kadang juga langsung Allah ilhamkan ke dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi aku mendengar Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam." Ini firman Allah yang bukan ayat suci Al-Qur'an. Wahai anak-anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya, jadi selagi engkau memohon kepadaku, meminta kepadaku, berharap kepadaku,
Aku akan ampuni semua dosamu, dosa-dosamu dan aku tidak peduli apapun itu bentuk dosanya. Artinya tetap berharap, meminta ampun ya. Ya bna Adam, wahai anak-anak Adam, lau balagat dunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Seandainya dosamu setinggi langit, tapi engkau terus memohon ampunan kepadaku, aku ampuni. Ya bna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfirah. Ya, jadi seandainya kita datang kepada Allah nanti menghadap sesudah kematian ya dengan banyaknya dosa sebanyak pasir-pasir bumi gitu ya. Maka dengan catatan ketika kita diwafatkan tanpa mempersekutukan Allah sama sekali. Jadi dosa yang kita kerjakan karena kelalaian, kealpaan, ketidaktahuan. Dan kita tidak pernah mempersekutukan Allah sama sekali. Ya, tidak pernah mencintai sesuatu lebih dari kecintaan kepada Allah, tidak pernah juga takut kepada sesuatu lebih dari ketakutan kepada Allah, tidak pernah juga menduakan Allah, maka insya Allah kita akan mendapati ampunan sebanyak dosa kita. Artinya harapan untuk diampuni itu sangat sangat luas ya. Ini hadis riwayat Tirmizi ya. Jadi memang hadis ini menggambarkan betapa Allah SWT hanya berharap satu kepada kita, la tusyriku bi syai'an. Ya, janganlah mempersekutukan aku dengan apapun juga, dengan apapun dan dengan siapapun. Ya, nggak ada sekutu. Dan kalaulah kita mengerjakan kesalahan itu karena kekhilafan, karena ketidaktahuan. Masalah utamanya adalah kita sering mengerjakan kesalahan yang kita tahu kalau itu salah dan kita kerjakan. Tahu kalau itu dosa, kita kerjakan. Nah ini yang ya Allah layak diampunin nggak orang kayak kita nih, itu yang kita nggak tahu ya. Sehingga perlombaan sepanjang hidup itu memang ya kalau kita lihat dalam ayat-ayat suci Al-Quran, sabiqu sari'u ya. Sabiqu itu berlombalah. Kalau sari'u bersegeralah. Jadinya kalau surat Ali Imran ayat 132 sampai 136, wasari'u maka bersegeralah ya. Kalau sabiqu berlombalah. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Berlomba-lombalah. Jadi esensi kehidupan ini adalah berlomba untuk meraih ampunan Allah, bersegera untuk meraih ampunan Allah. Ya, ampunan Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Berarti sangat luas. Sengaja disandingkan dengan luas langit dan bumi ya. Kenapa? Karena luas bumi saja belum semua kita jelajahi. Enggak usahlah bumi, luas Indonesia saja ya. Belum semua kita jelajahi. Nah, apalagi luas bumi. Luas bumi sangat luas ya. Ya, dan juga luas langit dan bumi, lebih luas lagi. Surga juga selalu disebutkan seluas langit dan bumi, bahkan 2 kali luas langit dan bumi. Ampunan Allah seperti itu juga luasnya, seluas surganya. Ya, ketika disebutkan bersegeralah kepada ampunan Allah yang dan surganya yang seluas langit dan bumi dan ampunannya juga yang sangat luas, khusus disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim ya. Jadinya Allah ketika memberikan itu hanya kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki ya. Tidak kepada semua hamba. Dan ketika disebut hamba yang dikehendaki ini siapa? Khusus tadi disebutkan orang yang beriman. Kalau disebut ampunan hanya untuk orang beriman. Tidak ada kemaafan bagi orang yang tidak beriman ya. Semuanya cash and carry kalau untuk orang tidak beriman. Dia berbuat baik, dibalas kebaikan di dunia. Tidak ada akhirat, surga nggak ada janji ya. Dia berbuat buruk ya, maka dibalas keburukannya di dunia dan di akhirat ya. Pokoknya tidak ada ampunan sama sekali ya. Ada kalanya ditunda keburukannya, ditunda kebalasan keburukannya sampai di akhirat. Boleh jadi seperti itu ya. Ketika ditunda, ya itu karena Allah Rahman. Tapi kalau apakah Allah Rahim? Nah, kalau bicara tentang Rahim, maka Rahim Allah hanya untuk orang beriman saja. Kalau Rahman ya Allah untuk seluruh alam semesta. Jadi kalau kita bicara ampunan, maghfirah, maka ini berkaitan dengan Rahim. Ya, berkaitan dengan kasih sayang Allah yang khusus. Kenapa ampunan Allah digandingkan dengan surga? Tadi disebutkan bersegeralah kepada ampunan dan surga. Kalau sudah diampuni, maka akan dapat surga gitu ya. Karena seorang tidak akan masuk surga kecuali sudah diampuni, ya.
Tidak akan masuk surga tanpa ampunan Allah yang Maha Pengasih. Semua amal ibadah kita tidak akan mampu membalas seluruh nikmat Allah, apalagi untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Belum lagi dosa-dosa yang kita lakukan pagi, siang, sore, malam, sehingga hadis Rasulullah SAW ya diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Lan yudkhila ahadan amaluhul jannah." Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena semata amalannya. Karena amalan itu belum tentu diterima maksudnya ya. Artinya jangan sampai kita salah paham tentang hadis ini. Kalau gitu nggak perlu beramal lah. Kan juga kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Nggak perlu beramal lah. Allah kan Maha Pengasih Penyayang, pasti dimaafin. Nah, ini namanya ngelunjak gitu ya. Kalau ngelunjak gak perlu beramal, gak perlu ibadah, Allah pengampun, ini cukup istighfar saja, ini namanya ngelunjak. Artinya apa? Ketika diperintahkan untuk beramal, Allah melihat kesungguhan. Diperintahkan untuk istighfar, Allah melihat kesungguhan. Masalah diterima atau tidak bukan urusan kita, bukan sebanyak apa amalannya ya. Jadi sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wala anta ya Rasulullah? Engkau juga masuk surganya bukan karena amal yang banyak?" "Bukan," kata Rasul ya. "Wala ana," dan aku pun bukan karena amal yang banyak. Hanya karena Allah, yataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin fasaddidu wa qaribu. Allah melimpahkan karunia-Nya yang banyak dan rahmatnya kepadaku, maka aku dimudahkan ya untuk menuju surga. Coba kita lihat ujiannya Rasul, nggak pernah mudah. Ujian para nabi, para rasul nggak pernah mudah. Ujian kita memudah-mudah. Ujiannya para nabi, para rasul, ya Allah, ada yang sakit nggak sembuh-sembuh, Nabi Ayub. Ada yang keluarganya susah banget berimannya, Nabi Nuh, Nabi Lut, ya. Rasulullah SAW juga, paman-pamannya juga tidak beriman, ya. Jadi memang seperti itu kalau kita lihat tantangannya, tantangan yang sangat berat, ya. Berlaku kepada para nabi, bahkan Rasul mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya. Orang-orang yang paling keras balanya, ujiannya adalah para nabi, ya. Asyadun nasi balaan al-anbiya, tsummal amsal wal amsal. Ya, jadi yang paling keras ujian di jalan Allah di dalam kehidupan ini adalah para nabi dan semisal nabi. Jadi semakin disayang, semakin diuji. Semakin dirahmati, dimudahkan masuk surga, ujiannya banyak agar dosanya semakin sedikit. Maka Rasul mengatakan fasaddidu wa qaribu. Kalau ingin mendapat rahmat Allah, saddidu. Berusahalah untuk selalu benar, lurus perilakunya, dan qaribu, mendekatlah. Ya, mendekat itu qaribu, taqarrub. Taqarrublah kepada Allah, taqarruban ilallah, mendekat kepada Allah dengan apa? Dengan amal soleh, dengan amal ibadah, dengan banyak zikir, mendekat kepada orang soleh. Itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah lewat amal soleh, amal ibadah, majelis taklim, orang-orang berkumpul dengan orang soleh. Ini Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, sehingga syarat terkabulnya doa, syarat istighfar kita juga diijabah oleh Allah ya. Ini ada beberapa syarat. Hadirnya hati. Jadi ketika istighfar, astagfirullah, astagfirullah, hadir. Nggak cuma sekedar astagfirullah, tapi nggak hadir gitu ya. Ada kalanya kalau kita mengatakan astagfirullah, kita suka sambil melotot. Atau seorang ibu mengucapkan astagfirullah sambil nyubit enaknya gitu. Padahal astagfirullah gitu ya. Kita astagfirullah sambil ngomel, nah ini nggak bisa ya. Kecipratan air. Misalnya kita berdiri di pinggir jalan, ada motor melindas air. Airnya nyiprat ke kita. Ya, kita marah sambil istighfar. Astagfirullah, mata lu kemana sih? Nah, itu nggak bisa. Dia untuk apa istighfarnya gitu ya. Oleh karena itu hadirnya hati. Istighfar itu bukan lisan. Lisan dan hati istighfar itu. Sangat berharap diijabah, sangat berharap dikabulkan Allah. Dan mintanya terus-menerus tanpa putus asa ya. Doa tersebut harus diminta dengan tegas. Tidak boleh seseorang mengatakan dalam doanya, "Ya Allah ampuni aku kalau engkau mau." Jangan. "Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah hapuskan, ya Allah lupakan kesalahanku, putihkan." Dan jangan tergesa-gesa dan akhirnya putus asa dalam berdoa karena tak kunjung terkabul. "Ya Allah, aku minta ini dan itu," tapi segera, nggak boleh itu ya. Minta aja lagi, "Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Ya Allah, aku memohon rizkimu. Ya Allah, aku memohon halalnya rizkimu. Aku memohon lunasi hutang-hutangku," misalnya gitu. Tapi jangan segera, "Ya Allah," nggak boleh ada paksaan seperti itu. Cuman terus saja, dan harus meyakini kenapa kita terperosok dalam satu masalah. Biasanya karena kurang taat kepada Allah. Mintanya juga kurang serius kepada Allah ya. Jadi harus paham. Ya, harus paham bahwasanya doa itu terkabul kalau sudah diampuni dosa. Berasal dari lisan yang senantiasa beristighfar dan bertaubat. Dilantunkan oleh orang-orang yang taat pada Allah dan lurus iman tauhidnya, tidak mempersekutukan Allah.
dengan apapun ya. Menjadikan Rasul sebagai qudwah dan uswah hasanah dalam kehidupannya. Jadinya memang orang yang istighfar, orang yang berdoa, orang yang memohon itu sudah menjadikan Rasulullah SAW ya sebagai uswah, qudwah, jadi contoh teladan dalam kehidupannya. Jadi memang betul-betul teladan ya, Rasul itu teladannya, idolanya. Nggak cuma sekedar istighfar, tapi idolanya bukan Rasulullah. Idolanya selain Rasul, bintang film Barat, Korea, nggak bisa begitu ya. Jadi menjadikan kecintaannya pada Rasulullah di atas cintanya pada dirinya dan keluarganya secara keseluruhan ya. Bentuk pengkabulan doa. Jadi kalau kita lihat ya antara doa adalah istighfar, tapi bentuknya ya karena kasih sayang Allah, doa itu terwujud dalam 5 bentuk. Tadi kita sudah sebutkan kalau pengen doa dikabulkan banyak istighfar ya. Jadi kalau pengen doa dikabulkan harus sudah diampuni. Gimana caranya bisa diampuni? Nah itu lain lagi urusannya ya. Benar-benar serius ketika minta ampunan ya. Tapi doanya sendiri gimana sih bisa dikabulkan, terkabul seperti yang diminta, atau diganti dengan yang lebih baik, atau terhindar dari keburukan, menjadi simpanan di akhirat. Jadi bentuk yang namanya bentuk ampun terkabulnya doa itu ada 5 bentuk. Yang kelima diberi pahala yang berarti mendapat ampunan dari Allah atas dosa yang dikerjakan hambanya ya. Mungkin apa yang diminta nggak dikabulkan dalam bentuk seperti yang kita minta, tapi dosanya diampuni. Wah itu juga sudah enak banget ya, udah nikmat sekali. Boleh jadi diganti dengan bentuk lain, boleh jadi juga disimpan di akhirat, dikabulkannya di akhirat gitu ya. Nah, sehingga ada satu hadis lain disebutkan dari Ubadah bin Samit. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'alal ardi muslim yad'u Allah Ta'ala bida'watin illa atahu Allah iyyaha aw sarafa anhu minas su'i mislaha ma lam yada' bi ismin aw qati'atir rahim." Ya. Faqala rajulun minal qaumi idzan nuksir qala Allahu aksar. Rawahu Tirmizi. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda tidaklah seorang muslim berdoa pada Allah dengan satu doa, melainkan pasti Allah berikan kepadanya, dikabulkan doanya, atau Allah hindarkan dia dari keburukan yang sebanding dengan apa yang diminta dalam doanya. Selama ia tidak mendoakan dosa atau doanya isinya putus silaturahim ya. Lalu seorang berkata, kalau gitu kita banyak-banyak doa aja. Maka Rasul bersabda, Allahu aksar. Allah lebih banyak memberi dari apa yang kalian minta. Jadi kalau mau banyak doa juga jangan putus asa. Ya doa aja yang banyak. Allah Maha Kaya ya. Jadi Allah Maha Kaya dan tidak ada satu hal pun yang membuat kalau kita banyak doa nanti Allah bosen. Kalau kita banyak doa nanti Allah gimana ngasihnya, permintaan kamu kebanyakan. Kan ada orang yang bosen berdoa ya karena udah terlalu sering minta. Nah itu gak boleh. Jadi tauhid syarat utama mendapat maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48 mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah. Tapi Allah akan mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki ya. Dan sebagian ulama mengatakan ahlu tauhid tidak dilemparkan di neraka seperti orang kafir. Yang melemparkan ahli tauhid pun tidak seperti melemparkan orang kafir. Malaikatnya juga bukan malaikat yang jaga orang kafir gitu ya. Jadi kan malaikat penjaga neraka beda dengan malaikat penjaga surga. Ahlu tauhid tidaklah kekal dalam neraka. Kalaupun ahlu tauhidnya banyak dosa khilaf, tapi dia tidak kekal di dalam neraka. Ditaruh di neraka yang paling ringan, sebentar keluar, tapi jangan sepelekan neraka paling ringan. Neraka paling ringan pun sudah mendidihkan kepala, walaupun masuknya hanya sebatas mata kaki. Ahli tauhid tidaklah kekal dalam neraka sebagaimana orang kafir. Jika semakin sempurna tauhid seorang hamba, ia akan mendapat ampunan seluruhnya. Sama sekali ia tidak akan masuk neraka. Hal ini dengan catatan ia memenuhi syarat sebagai ahli tauhid dengan lisan dan anggota tubuhnya, atau dengan hati dan lisannya ketika meninggal dunia. Jadi boleh jadi ahli tauhid kurang ilmu ya. Ketika ahli tauhid kurang ilmu sehingga dia terperosok dalam sebuah dosa, yang jelas dia tapi tauhidnya mantap, tidak mempersekutukan Allah. Tauhidnya mantap, ketaatannya total, cuman untuk perkara yang dia tidak paham karena mungkin kebodohannya, boleh jadi ya, maka dia langgar perintah Allah karena ketidaktahuan. Begitu tahu itu tergambar dalam surat Ali Imran 133 sampai 136 ya. Jadi memang alladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah ya walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
ya di ahlu tauhid yang memang tidak mempersekutukan Allah ini, kalau tahu ternyata dia mengerjakan dosa langsung berhenti istighfar, nyesel ya. Jadi memang faedah kita baca hadis ke-42 ini dan kita bahas adalah luasnya karunia Allah. Dan ampunan Allah tidak berbatas walau dosa hamba sangat banyak. Keutamaan berdoa kepada Allah dan mengharap kepadanya, di mana doa harus diiringi dengan rasa harap agar tidak jadi doa yang sia-sia. Manusia nggak ada yang maksum selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya manusia pasti buat salah, maka bersegeralah untuk bertaubat agar dihapus kesalahannya. Dan kita pasti bertemu Allah kelak di akhirat. Ya, dan kita berharap bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya untuk surga tertinggi dan surga di bawahnya saja. Surga-surga yang lain susah untuk memandang wajah Allah. Siapa saja yang berdoa dan berharap kepada Allah, dosa-dosanya pasti akan diampuni oleh Allah. Dan Allah mengampuni dosa, seluruh dosa. Ya, mengampuni dosa siapapun juga dari hambanya, dengan catatan hambanya beriman, hambanya menjaga tauhidnya, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Ya, selain dosa syirik, insya Allah sebesar apapun diampuni. Selagi hambanya begitu sadar, insaf, taubat, jangan mengulangi. Ya. Ada 5 syarat taubat menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Pertama harus ikhlas, kedua harus ada nadamah, ada nadam menyesal atas apa yang telah terjadi. Yang ketiga meninggalkan maksiat yang ingin bertobat darinya. Yang ingin kita taubatkan itu tinggalkan saat itu juga. Kemudian keempat bertekad tidak akan mengulangi lagi, ya. Dan kelima taubat selama belum terlambat, tidak menunda maksudnya, ya. Jadi tidak menunda-nunda. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai matahari terbit dari arah tenggelam, ya, dari matahari terbit dari barat baru kita sadar, jangan sampai. Jika seorang berbuat dosa meskipun begitu besar dosanya, kemudian berjumpa Allah ternyata bersih dari dosa syirik, maka insya Allah dihapuskanlah dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan tauhid yang luar biasa, karena siapa yang mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, maka ia akan masuk surga, ya. Jadi bertauhid itu satu hal yang sangat luar biasa ternyata. Karena catatannya kalau tauhidnya lempeng, beriman kepada Allah yang lempeng, nggak campur urusan-urusan yang lain, ya, artinya tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga, insya Allah. Begitu kita sadar itu dosa, kita istighfar. Ingat catatannya, kalau dikasih tahu, kalau itu yang kita kerjakan dosa, langsung ditinggalkan. Bukan ngeyel, kalau masih ngeyel, mohon maaf, tiada maaf bagimu gitu ya. Jadi walaupun kita mengatakan saya nggak tahu kalau itu dosa, tapi kadang ada yang ngeyel disuruh taubat tuh nggak taubat-taubat, ini yang paling bahaya. Sehingga penting buat kita, kalau memang kita belajar, kita pelajari ternyata itu dosa, sudah tinggalkan. Finish, jangan ulangi, jangan kerjakan lagi, berhenti, sesali. Nah, yang seperti ini mudah sekali untuk mendapat ampunan Allah. Wallahu a'lam bishawab.